tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dwi Saputri. Saya Devi Anggraini. Dan saya Fresna Mayora. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu cost benefit analysis. Menurut Mark J. Skinner-Derjans, cost benefit analysis adalah teknik untuk menganalisa biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Kalau menurut Kin, analisis yang menjabarkan alasan bisnis kenapa tidak pilih spesifik suatu investasi harus dipilih. Lalu terakhir menurut Siegel dan Sim, cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Nah, kalau menurut kelompok kami, cost benefit analysis ialah suatu analisis sistemis yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan kegiatan atau proyek. Lalu tujuan cost benefit analysis ialah menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. Lalu manfaatnya memasukkan keuntungan dan biaya sosial sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan cost benefit analysis. Yang pertama itu pengambilan sumber-sumber ekonomi menjadi lebih efisien. Yang kedua sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga dapat mengukur efisien ekonomi. Yang keempat dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Yang kelima dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Yang keenam merupakan alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Ada kekurangan cost benefit analysis itu yang pertama waktu dan prosesnya yang lama. Yang kedua perhitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA sulit untuk dilakukan. Yang ketiga tidak dapat mengukur aspek multidimensional. Yang keempat tidak dapat sendirinya membuat keputusan. Yang kelima potensi ketidakakuratan. Yang keenam tidak ada standar dalam kuantifikasi biaya manfaat. Dan yang terakhir kemungkinan bahwa mekanisme evaluatif berubah ke anggaran yang diusulkan. Nah, kemudian ada langkah-langkah pengukuran cost benefit analysis. Langkah pertama itu identifikasi alternatif atau intervensi yang akan dianalisis. Langkah kedua mengidentifikasikan biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Langkah ketiga itu menghitung total biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Langkah keempat mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Dan langkah yang kelima menghitung total benefit. Baiklah, di sini ada cara menghitung present value. Present value itu adalah nilai sekarang yang cara menjumlahkan uang yang akan diterima atau uang yang akan datang dengan rumus seperti ini. PF sama dengan CX dibagi 1 ditambah I dikuadratkan T. I itu adalah informasi, T itu adalah tahun. Langkah selanjutnya, melakukan analisis untuk menentukan pilihan alternatif atau intervensi dengan menghitung NPV-nya. NPV itu adalah Net Present Value dengan rumus NPV sama dengan PV Benefit atau PV Cost. Kemudian dihitung biaya manfaatnya setiap di intervensi. Bila intervensi itu lebih dari 2, maka bisa dibuat tabel untuk memudahkan analisis dengan rumus seperti ini. Di sini adalah keterangan hasil dari benefit atau cost hasilnya dengan hasil yang besar dari 1. Itu adalah artinya proyek bersangkutan dapat dilakukan. Jikalau sama dengan 1, itu artinya proyek tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dilaksanakan. Kalau misalnya kurang dari 1, itu artinya proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.